Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini lipatan khutbah Jumat di Masjid Harian Surya Surabaya dengan mengangkat topik hikmah di balik diturunkannya Al-Quran bagi manusia. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita, selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum syahru Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu wasiat tentang pentingnya bagaimana kita semua bisa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah, apapun bentuknya dan dimanapun kita berada. Karena sebaik-baik bekal ketika kita menghadapkan diri kepada Allah, meninggalkan dunia ini, maka adalah bekal ketakwaan. Maka melalui ketakwaan itu, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan membentangkan jaminan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita, keluarga kita, istri dan anak turun kita, selamat di dunia, selamat pula di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini, jikalau kita mengawali Ramadan kita tanggal 18 Februari, maka hari ini adalah tanggal 17 Ramadan. Dan jikalau kita mengawali Ramadan kita sesuai dengan sidang isbat yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia beserta negara ASEAN yang menetapkan 1 Ramadan diawali di hari Kamis tanggal 19 Februari, berarti nanti malam kita akan memasuki malam nuzul Quran, dan malam nuzul Quran itu adalah malam Lailatul Qadar yang ditegaskan Allah, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka selaras dengan momentum Lailatul Qadar, momentum nuzul Quran, saya akan mengangkat topik hikmah di balik diturunkannya Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu Allah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah lah yang menurunkan Al-Quran dan Allah pula yang menjaga dan memeliharanya. Maka ini sebagai jaminan Allah sampai detik ini Al-Quran telah dijaga oleh Allah, sehingga siapapun yang mencoba merubah, mengotak-atik Al-Quran, maka cepat
dapat diketahui, karena Al-Quran ini sudah tersimpan di dada umat Islam atau kaum muslimin yang hafidhah, yang menghafal, yang menjaganya dengan hafalannya. Sehingga ketika ada kesalahan tulisan, kesalahan bacaan, orang yang belum hafal pun tapi menjadikan Al-Quran sebagai bahan bacaannya, maka dia tahu bahwa bacaan itu benar atau salah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bukan hanya Allah menjaga Al-Quran itu, bukan hanya Allah menjaga kemurnian Al-Quran itu, tapi Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu, dan telah kami turunkan minal Qur'an, dari Al-Quran, ma huwa syifa', yang di dalamnya ada obat, wa rahmatun, dan rahmat, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Syifa ada dua makna. Yang pertama, bahwa ayat-ayat Al-Quran dapat digunakan untuk meruqyah diri ini manakala diri ini sudah terpengaruh dengan energi negatif dari jin-jin jahat, jin-jin yang selain jin bawaan. Karena sesungguhnya di dalam diri kita, tanpa kita sadari, ada dua makhluk Allah yang senantiasa menyertai kita kemanapun. Yang pertama adalah malaikat hafadzah, yang kedua adalah jin korin. Jin korin ini tidak pernah lepas dari diri kita. Walaupun dibacakan Al-Quran bolak-balik sampai hatam berkali-kali, tapi jin korin ini tidak pernah keluar. Tapi ada jin yang lain, yaitu jin atau setan, yang kemudian memungkinkan masuk di dalam diri kita karena diajak oleh jin korin ini untuk menggoda hati kita. Sehingga orang-orang yang dikuasai jin itu: satu, malas ibadah; dua, suka berbohong dan berdusta; tiga, pemarah dan mudah naik pitam. Maka ini kemudian, jikalau kemudian tatkala kita malas ibadah, bawaannya bohong dan ngajak untuk berbuat maksiat, maka ada bagian-bagian yang perlu diruqyah. Maka salah satu meruqyahnya adalah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Ini artinya secara tertulis Al-Quran bisa digunakan untuk membersihkan, menjadi obat untuk diri kita. Sekali lagi, bisa menjadi obat untuk diri ini dari penyakit-penyakit yang bersifat ruhiyah. Bisa juga syifa itu bersifat maknawi. Artinya apapun yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, jikalau kemudian perintah-perintah Allah itu kita laksanakan, larangan-larangan Allah itu kita tinggalkan, maka ini adalah jalan menuju ridha Allah, dari keselamatan yang Allah bentangkan, yang Allah bimbingkan melalui Al-Quran itu. Karena fakta menunjukkan orang-orang yang membenci Islam, yang mencoba mencari kelemahan atau titik lemah dari Al-Quran, dimulai dari dia berusaha untuk membacanya, kemudian melihat maknanya, kemudian mencari celah kekurangannya, ternyata tidak ada satupun orang-orang yang mencoba membedah Al-Quran yang kemudian dia berubah menjadi benci. Tapi fakta menunjukkan banyak orientalis yang membenci Islam, tapi begitu membedah Al-Quran, dia menemukan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Jikalau kemudian apa yang tertuang, tersirat maupun tersurat di dalam Al-Quran, yang kemudian dilakukan sebagai bagian dari kehidupan diri pribadi maupun kehidupan diri sebagai makhluk sosial, yang kemudian diterapkan dalam kehidupan ini, maka sungguh ini akan menjadi obat manusia ini dari segala macam malapetaka, dari perbuatan-perbuatan manusia yang menyimpang. Sebagai satu contoh, Allah menegaskan, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu.
Ayat ini menegaskan innamal khamru, sesungguhnya khamr atau narkoba, wal maisiru judi, wal ansobu membuat sesajen, wal azlamu mengundi nasib adalah perbuatan keji dan termasuk amal perbuatan setan, maka jauhilah. Allah hanya memerintahkan fajtanibuh, jauhilah. Ternyata dari 4 ini, taruhlah narkoba, sampai detik ini siapapun yang menyalahgunakan narkoba, siapapun yang memperdagangkan narkoba, siapapun yang mengkonsumsi narkoba, sampai detik ini tidak ada orang yang untung. Bahkan sakit pasti, bangkrut pasti dari penyalahgunaan itu, dari pembelian itu. Hidupnya akan hancur dari narkoba. Begitu pula judi. Orang berjudi sepanjang sejarah tidak ada ceritanya orang kaya karena judi. Karena yang kaya adalah bandarnya. Karena di balik judi itu ada tipuan. Bandar kalau tidak menipu orang yang berjudi, maka bandar tidak pernah menang. Karena apa yang ada di balik judi adalah semuanya adalah tipuan-tipuan. Dan itu adalah bagian dari perangkap setan yang menggelincirkan manusia untuk jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun pula demikian perintah Allah. Jikalau perintah Allah kita laksanakan, taruhlah hari ini kita sudah masuk hari ke-16 puasa kita, Rasulullah hanya menegaskan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman, dengan semata-mata memperhitungkan amalnya itu hanya kepada Allah, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosanya. Dan Allah memerintahkan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana apa yang telah diwajibkan kepada umat terdahulu, mudah-mudahan kalian termasuk orang yang bertakwa. Maka kalimat adalah Allah mewajibkan, yang tujuan endingnya adalah orang yang bertakwa. Orang bertakwa adalah imtitsalu awamirillah wajtinabu an nawahihi, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Fakta menunjukkan jikalau kita sungguh-sungguh dalam rangka melaksanakan puasa ini, kita pun akan merasakan sesuatu yang sangat luar biasa dari puasa ini. Ini menunjukkan bahwa semua perintah jikalau kita laksanakan, apapun perintah Allah di dalam Al-Quran, akan menjadi obat buat kehidupan ini. Dan apapun larangan yang kita tinggalkan pun akan menjadi obat bagi kita semua, serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Namun tidak akan bertambah sedikit pun bagi orang-orang yang zalim. Maka dengan hikmah nuzulul Quran ini, mudah-mudahan kita tetap menjadikan Al-Quran sebagai bahan bacaan kita dalam suka maupun duka. Sandaran kita, hiburan kita adalah membaca Al-Quran. Isinya kita laksanakan, mudah-mudahan dengan melaksanakan apa yang tertuang di dalam Al-Quran dapat menjadikan pencerah dalam kehidupan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang Allah selamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Maka mudah-mudahan dengan seluruh khutbah ini Allah membimbing kita semua, istri dan anak turun kita, tetap mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang yang solih-solihah, patuh taat kepada Allah, ahli ibadah, ahli haji, ahli umrah, ahli kebajikan, dan selamat dari ancaman neraka baik dunia maupun akhirat, dan memasukkan kita semua ke dalam surganya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man irtadah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum fa'lamu anna Allaha amarakum bi amri bada nafsihi. فقال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين وارض اللهم على أرباب الخلفاء الراشدين المهديين وعلى بقية التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم من شر المشركين اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا يذكركم واسألوا ما تؤتيكم ولذكر الله أكبر وأقم